Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Katalis akan mempresentasikan analisis jurnal kami yang berjudul MNFE2 atau Karbon Mikrosfer Berpori Magnetik Nanokatalis untuk ozonasi katalitik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Auliah Irmi Damayanti, yang kedua Sofi Anissa Himawati, yang ketiga Alia Rosita, yang keempat Yevi Mufatirotil Munawaroh. Pada pemaparan video kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Bab 2 tinjauan pustaka meliputi pengertian dari ozonasi katalitik, nanokatalis, nanopartikel, mikroalga, dan pencucian logam. Bab 3 metode penelitian yang meliputi alat dan bahan, preparasi, proses ozonasi katalitik. Lalu bab 4 hasil. Yang pertama, hasil karakterisasi katalis, kedua, ozonasi katalitik asam oksalat, yang ketiga, identifikasi aktivitas katalis dan eksperimen radikal. Yang keempat, mekanisme degradasi OA, yang kelima, fungsi CMS. Lalu bab 5 yaitu kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pengolahan air limbah menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin kesehatan manusia dan keamanan ekologis. Maka, dibuatlah teknologi berbasis nanomaterial dan nanokatalis. Oleh karena itu, banyak peneliti yang berfokus pada nanomaterial dan berbagai nanokatalis baru dengan kemampuan katalitik yang telah dikembangkan. Kerugian dari material nano yaitu jika pemisahan dan penggunaan kembali tidak dapat dicapai, maka akan menyebabkan kerugian ekonomi yang parah dan pemborosan sumber daya. Untuk mengatasinya, kita menggunakan penerapan nanokatalis MNFE2O4 karbon mikrosfersal nanokatalitik berpori magnetik yang berhasil disintesis menggunakan mikroalga alami terbarukan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana nanokatalis cangkang mikrosfer karbon atau CMS MNFE2O4 berhasil disintesis menggunakan mikroalga alami terbarukan. Lalu tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nanokatalis cangkang mikrosfer karbon atau CMS MNFE2O4 berhasil disintesis menggunakan mikroalga alami terbarukan. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ozonasi katalitik. Ozonasi katalitik merupakan proses yang dilakukan dalam reaktor skala laboratorium yang dilengkapi dengan agitasi. Ozon diproduksi menggunakan oksigen murni dalam generator ozon yang dipantau dengan penganalisis ozon dan terus-menerus digelembungkan ke dalam larutan OA melalui aerator paduan titanium berpori. Ozon yang keluar dari reaktor dihilangkan dengan destruktor ozon. Pada percobaan ozonasi katalitik, OA dipilih sebagai polutan target untuk menguji kemampuan katalitiknya. Yang kedua yaitu nanokatalis. Nanokatalis merupakan katalis dengan ukuran skala nanometer, dibuat dengan salah satu tujuannya agar pusat aktif katalis mempunyai permukaan yang luas sehingga interaksi substrat dan katalis lebih besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru tentang katalis berbasis tembaga dengan pendukung silika sekam padi dengan pengaruh ukuran katalis adalah PEG 1000. Nanokatalis adalah katalis yang berukuran 1-100 nanometer. Nanokatalis dapat menggantikan katalis untuk mempercepat reaksi karena besarnya luas permukaan pada nanokatalis yang memiliki pori banyak sehingga meningkatkan aktivitas dalam reaksi. Terdapat 2 hal utama yang membuat nanokatalis berbeda dengan material sejenis dalam ukuran besar, yaitu karena ukurannya yang kecil, nanokatalis memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel sejenis dalam ukuran besar.
Lalu, ketika ukuran partikel menuju orde nanometer, hukum fisika yang berlaku lebih didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum. Sifat-sifat tersebut dapat menjadi keunggulan nanokatalis dibandingkan partikel sejenis dalam keadaan yang besar. Yang ketiga yaitu nanopartikel. Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel padat atau dispersi partikel padat dengan ukuran dalam kisaran 101.000 nanometer. Nanopartikel dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti protein, polisakarida, dan polimer sintetik. Nanopartikel dapat disintesis secara kimia atau biologis. Banyak efek samping yang disebabkan oleh bahan kimia yang diproduksi secara sintetis, karena adanya beberapa bahan kimia beracun yang diserap di permukaan. Alternatif ramah lingkungan untuk metode kimia dan fisik adalah metode biologis untuk mensintesis nanopartikel menggunakan enzim, jamur, dan mikroorganisme tanaman atau ekstrak tanaman. Adapun jenis-jenis nanopartikel yaitu silver atau perak. Partikel perak telah terbukti paling efektif karena sifat antibakterinya yang sangat baik terhadap bakteri, virus, dan mikroorganisme eukariotik lainnya. Yang kedua yaitu emas. Nanopartikel emas digunakan dalam studi imunokimia untuk mengidentifikasi interaksi protein. Digunakan sebagai indikator laboratorium dalam sidik jari DNA untuk mendeteksi keberadaan DNA dalam sampel. Dan juga digunakan sebagai aminoglikosida seperti streptomisin, gentamisin, dan neomisin. Yang ketiga yaitu paduan. Nanopartikel paduan menunjukkan sifat struktural yang berbeda dari sampel massal. Serpian Ag paling banyak digunakan karena Ag memiliki konduktivitas listrik tertinggi di antara logam pengisi dan konduktivitas oksida relatif lebih unggul dari logam yang lain. Yang terakhir yaitu magnetisme. Nanopartikel magnetik seperti Fe3O4 dan Fe2O3 diketahui biokompatibel. Di antaranya penelitian tentang terapi kanker yang ditargetkan atau magnetik hipertermia, klasifikasi dan manipulasi sel punca, manajemen obat, terapi gen, analisis DNA, magnetic resonance imaging, dan lain-lain. Untuk teori yang terakhir yaitu mikroalga. Teori yang selanjutnya yaitu mikroalga. Mikroalga adalah bahan biologis alami yang murah, melimpah, dan terbarukan yang diinginkan dan sangat baik setelah perawatan sederhana. Lalu yang terakhir yaitu pencucian logam. Polusi sekunder yang dibawa oleh pencucian logam yang berlebihan selalu menjadi masalah untuk aplikasi katalis berbagai logam. Jika ion logam pelindian masuk ke sistem perairan alami, mereka biasanya dapat menyebabkan resiko lingkungan baru bagi kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Oleh karena itu, mengukur konsentrasi ion Mn dan Fe dalam larutan setelah setiap proses. Menurut prinsip keelektronetralan Linus Pauling, molekul dan kristal yang stabil bersifat netral secara elektris. Kelebihan Mn dan Fe akan menggunakan keseimbangan muatan dan stabilitas Zn Fe2O4 kristal. Kemudian, ion MnFe akan keluar dari sisi untuk mengembalikan kenetralan listrik Zn Fe2O4 kristal. Bab 3 Metode penelitian. Alat dan bahan. Alat yaitu high microscope elektron transmisi resolusi, meter difraksi sinar X, spektroskopi fotoelektron sinar X, spektrometer dispersi energi, magnometer. Kemudian bahannya 1 liter larutan OA 100 mg per liter pada pH alami, 3 gram CMS MnFe2O4 yang mengandung 0,5 gram CMS MnFe2O4 dan 0,5 gram nano TiO2, aliquot 30 ml, 100 mg P benzoquinone PBH, dan 100 mg tert-butanol. 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 1
Preparasi, struktur dan morfologi katalis dikarakterisasi menggunakan high microscope elektron transmisi resolusi dan pemindaian mikroskop elektron dengan spektrometer dispersi energi. Komposisi kimia permukaan ditentukan menggunakan spektroskopi fotoelektron sinar X. Bentuk kristalografi logam diperoleh menggunakan meter difraksi sinar X. Ukuran rata-rata pori-pori cangkang diukur dengan luas permukaan dan penganalisis porositas. Proses ozonasi katalitik. Dalam setiap percobaan ozonasi, reaktor diisi dengan 1 liter larutan OA 100 mg per liter pada pH alami kurang lebih 3. Untuk percobaan ozonasi katalitik, 3 gram CMS MnFe2O4 mengandung 0,5 gram MnFe2O4, 0,5 gram MnFe2O4, dan 0,5 gram nano TiO2 yang dimasukkan ke dalam reaktor. Laju aliran ozon adalah 100 ml per menit dan konsentrasi dipertahankan pada 50 mg per liter. Konsentrasi ozon optimal ditentukan oleh praeksperimen. Kecepatan pengadukan 120 rpm untuk menjaga agar isi reaktor tercampur sempurna. Dalam percobaan siklik, prosedur yang sama diikuti dan larutan yang diolah dipisahkan di bawah magnet luar. Kemudian didaur ulang CMS MnFe2O4. Sampel yang digunakan langsung didaur ulang setelah setiap percobaan. Dalam percobaan pendinginan radikal, 100 mg P-benzoquinone atau PB dan 100 mg tert-butanol atau TBA ditambahkan ke dalam larutan 1 liter untuk tujuan perbandingan absorpsi OA pada katalis, aerasi dengan O2 dan O3, dan ozonasi saja dilakukan di bawah kondisi eksperimen yang identik. Semua percobaan dilakukan dalam rangkap 3 pada hasil dan pembahasan. 1. Karakterisasi katalis. 2. Ozonasi katalitik OA. 3. Identifikasi aktivitas katalitik dan eksperimen radikal. 4. Mekanisme degradasi OA. Dan 6. Fungsi CMS. Karakterisasi katalis. C. Pirenoidosa sel dengan ukuran partikel yang terdistribusi secara merata 10-20 dapat dilihat sejenis bahan inti atau kulit. CMS mempertahankan gugus fungsi atau komponen organik yang mengandung oksigen. Perawatan kalsinasi yang tepat dapat menyiapkan struktur CMS yang unik. Resistensi dekomposisi termal merupakan pembentukan pori XPS diterapkan untuk menganalisis komposisi unsur pada permukaan katalis. Pada gambar 1 terdapat struktur mikro dan morfologi C. pirenoidosa sel, CMS dan CMS MnFe2O4. Pada gambar 2 yaitu karakterisasi sifat fisik dan kimia CMS MnFe2O4 dan MnFe2O4. Selanjutnya adalah ozonasi katalitik asam oksalat. Nah, pada percobaan ozonasi katalitik, OA ini dipilih sebagai polutan target untuk menguji kemampuan katalitiknya. Selanjutnya adalah penghapusan asam oksalat. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3A ini bahwa MnFe2O4 dan CMS MnFe2O4 ini keduanya menunjukkan kapasitas adsorpsi yang sangat baik untuk OA dan TOC. Maksimum efisiensi penyisian masing-masing yaitu 34,45% dan 34,88%. Ini dicapai dalam waktu 1 menit. Nah, hasil tersebut mengungkapkan bahwa CMS MnFe2O4 ini memiliki kemampuan katalitik yang sangat baik dalam ozonasi OA. Dibandingkan dengan nano powder dari MnFe2O4 ini, proses pemuatan komponen aktif itu tidak mengurangi aktivitas katalitik, yang menunjukkan bahwa CMS ini disiapkan oleh C. pirenoidosa dalam membawa yang sangat baik.
Berikut ini adalah gambar 3A kinerja katalitik CMS MnFe2O4 dalam degradasi ozonasi OA. Selanjutnya adalah 4.2.2 pengaruh pH anion dan asam humat. Hasil dekomposisi ozon pada nilai pH yang berbeda ini menunjukkan bahwa ozon ini terurai sepenuhnya dalam waktu 30 detik di bawah kondisi pH yang berbeda, yang mengungkapkan bahwa CMS MnFe2O4 ini memiliki kemampuan dekomposisi ozon yang stabil pada kondisi pH yang luas. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pH ini mempengaruhi efisiensi katalitik OA, terutama dengan mengubah adsorpsi OA pada CMS MnFe2O4. Selanjutnya adalah 4.3 identifikasi aktivitas katalitik dan eksperimen radikal. 4.3.1 identifikasi aktivitas katalitik. Hasil XPS dari CMS MnFe2O4 ini ditampilkan dalam gambar 4. Di dalam gambar 4 poin A, spektrum Fe2P menunjukkan dua puncak utama pada 711,15 Fe2P 3/2 dan 724,68 elektron volt Fe2P 1/2, sedangkan puncak pada energi ikat 711,65 dan 725,1 elektron volt menunjukkan adanya Fe2+ dan puncak pada 709,85 dan 723,12 elektron volt ini menunjukkan adanya Fe2+. Selanjutnya dalam gambar 4 poin B, wilayah Mn2P juga dapat dipasang menjadi dua komponen. Puncak pada 640,2 elektron volt dan 652,0 elektron volt ini dapat dikaitkan dengan Mn2+. Sedangkan pada 641,9 elektron volt dan 653,7 elektron volt ini berhubungan dengan Mn2+. Nah, dari hasil di atas itu mengungkapkan bahwa Fe2+ atau Fe3+ dan Mn2+ atau Mn3+ ini pasangan redoks ada di CMS MnFe2O4 permukaan, yang menunjukkan bahwa CMS MnFe2O4 ini memiliki kemampuan yang menjanjikan untuk mengkatalisis dekomposisi ozon dan menghasilkan radikal aktif. Nah, berikut ini adalah gambar 4A spektrum Fe2P sebelum dan sesudah reaksi CMS MnFe2O4, dan sebelah kanan adalah gambar 4B spektrum Mn2P sebelum dan sesudah reaksi CMS MnFe2O4. Selanjutnya adalah 4.3.2 deteksi radikal. NBDCl bereaksi dengan O2- dan menghasilkan produk fluoresken. Pada gambar 5A dan 5B mengungkapkan bahwa CMS MnFe2O4 dan larutan di dekat katalis keduanya menunjukkan fluoresensi yang berbeda dengan adanya kumarin dan NBDCl. Hasil fluoresensi sesuai dengan EPR seperti yang ditunjukkan pada gambar 5C, puncak DMPO OOH yang jelas berkorelasi dengan O2- ini diamati di DMSO matriks. Untuk OH, sinyal DMPO OOH yang berbeda dan sinyal DMPO OH yang lebih lemah, parameter pemisahan puncak yang sangat halus. Keduanya ini diamati dan mengungkapkan bahwa spesies radikal utama yang dihasilkan adalah O2- selama ozonasi katalitik dengan adanya CMS MnFe2O4 yang tidak diubah di OH melalui serangkaian reaksi berantai radikal. Berikut ini adalah gambar 5A mikroskop fluoresensi dengan adanya fumarin. Sedangkan pada gambar B, mikroskop fluoresensi dengan adanya NBDCl.
Sedangkan berikut ini adalah gambar 5C, identifikasi EPR dari radikal hidroksil dan radikal superoksida menggunakan dimetil sulfoksida DMSO sebagai pelarut. Selanjutnya yaitu eksperimen pendingin radikal. Hasil yang serupa dalam ozonasi katalitik OA menggunakan oksida komposit karbon. Dalam penelitian mereka absorpsi OA pada MnO juga lebih cepat, mencapai tingkat penghapusan maksimum 25% hanya dalam beberapa menit. Berbeda dengan laporan komprehensif OH, kontribusi O2- untuk ozonasi katalitik mulai dilaporkan baru-baru ini. NSPBQ pemadam O diterapkan untuk menentukan apakah O2- terlibat dalam degradasi OA. Selanjutnya yaitu pada gambar 5D menunjukkan bahwa efisiensi penyisihan OA adalah 47,32% dan 91,02% dengan PBQ masing-masing menunjukkan bahwa O2- memiliki kontribusi yang signifikan terhadap degradasi OA. Efisiensi penghilangan OA oleh proses penyerapan penurunan dari 35,86% menjadi 23,20% setelah penambahan PBQ. Yaitu mekanisme degradasi OA. Mekanisme degradasi rinci baru anisma OA yang melibatkan O2- daripada OH dengan CMSMNFE2O4. Penggambaran proses katalitik dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu anion OA dan O3 yang diserap pada permukaan katalis. Pada tahap reaksi awal terionisasi menjadi C2O4- pada pH 3 merupakan basa Lewis dan diserap pada MnFe2O4. Sementara itu O3 diserap pada kekosongan oksigen. Selanjutnya yaitu tahap kedua. O3 terurai dan menghasilkan O2-. Ozon diserap pada kekosongan oksigen, maka permukaan Mn2+ atau Fe2+ kehilangan E- dan menghasilkan Mn3+ atau Fe3+. Sedangkan O3 diperoleh E- dan menghasilkan O dan O2. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. OA terurai di bawah serangan O2-. Atom karbon dalam OA bersifat elektropositif. Selanjutnya, kemampuan penyerapan elektronik dari Mn3+ atau Fe3+ lebih kuat dari Mn2+ atau Fe2+ yang menyebabkan awan elektron dari C2O4- untuk membelokkan Mn3+ atau Fe3+ dan selanjutnya meningkatkan elektropositivitas atau karbon di dekat permukaan. Oleh karena itu, OA memiliki kemampuan adisi nukleofilik menyerang CH2. Selanjutnya yaitu tahap 4. A dan O yang diserap dikonsumsi dan didesorpsi dan O3 dan OA dalam larutan diserap kembali pada permukaan MnFe2O4.
Baik, selanjutnya yaitu fungsi CMS untuk ozonasi katalitik, pemisahan, daur ulang, dan stabilitas nanokatalis dianggap sebagai faktor paling kritis yang mempengaruhi potensi aplikasi lapangan. CMS adalah diharapkan dapat meningkatkan stabilitas katalis. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan. CMS MnFe2O4 adalah nanokatalis yang dapat didaur ulang dan tahan lama. CMS tidak hanya secara efisien mengurangi peluruhan kemampuan katalitik yang disebabkan oleh agregasi nanokatalis, tetapi juga secara signifikan meningkatkan stabilitas kimia CMS MnFe2O4 dan mereduksi ion logam yang tercuci melalui transfer elektron. Akibatnya, CMS MnFe2O4 adalah nanokatalis baru, efisien, dan dapat didaur ulang. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.